Access granted. Dari berbagai sumber yang dianalisis, saya menarik kesimpulan yaitu bahwa penentuan arah kiblat memerlukan metode yang tepat dan alat yang akurat karena banyak faktor yang mempengaruhinya. Kompas sering digunakan, namun seringkali kurang akurat karena dipengaruhi medan magnet bumi. Penggunaan aplikasi GPS untuk menentukan arah kiblat lebih akurat karena didasarkan pada data koordinat dan perhitungan segitiga bola. Teknologi modern seperti Google Earth sangat membantu dalam menentukan arah kiblat tanpa memerlukan pemahaman mendalam tentang astronomi. Dan jam matahari, meskipun tradisional dan berfungsi sebagai petunjuk waktu, memiliki keterbatasan dalam hal akurasi. Secara keseluruhan, kombinasi modern, tradisional, dan modern, serta pemanfaatan teknologi canggih diperlukan untuk mencapai hasil yang lebih akurat dalam penentuan arah kiblat. Langkah pertama adalah memotong kardus dengan panjang 30 cm. Setelah itu, mengukur bagian tengah dengan ukuran 15 cm sebagai titik pusat. Kemudian, membentuk setengah lingkaran menggunakan busur. Kemudian, menggunting pola yang telah terbentuk, yaitu pola setengah lingkaran. Selanjutnya, menarik garis dari titik tengah yang membentuk sudut 90 derajat. Memberi tanda di setiap 15 derajat busur, kemudian ditarik garis dan pada ujungnya diberi angka dari 6 sampai 12, kemudian 1 sampai 6. Langkah terakhir adalah memasang pegangan di belakang kardus agar dapat berdiri saat melakukan percobaan. Selanjutnya adalah langkah percobaan pada menentukan arah kiblat, yaitu pada kompas mengarah ke 295 derajat barat. Jam matahari ialah sebuah peralatan yang menunjukkan waktu berdasarkan kedudukan matahari. Pembuatan jam matahari secara umumnya adalah untuk memanfaatkan bayang-bayang yang menimpa permukaan rata yang ditandakan dengan jam-jam dalam satu hari. Selari dengan perubahan pada kedudukan matahari, waktu yang ditunjukkan oleh bayangan tersebut turut berubah.
Alat ini diletakkan di tempat yang terbuka, yaitu yang menerima sinaran matahari dari pagi hingga petang. Berdasarkan bayangan yang terbentuk untuk mengira waktu, alat ini menjadi alat pengukur waktu yang pertama. Jam matahari tidak tepat bila matahari tertutup oleh awan. Dari pengamatan dan pencatatan posisi bayangan pensil yang digunakan, terlihat bahwa bayangan pensil mengarah hampir menunjukkan pukul 10.59, sedangkan percobaan dilakukan saat pukul 10.56. Akurasi penentuan waktu bergantung pada ketelitian pengamat karena proses pengamatan jam matahari melibatkan interpretasi posisi bayangan yang memerlukan kecermatan dan ketelitian dalam mengidentifikasi bayangan tersebut untuk menentukan waktu yang akurat. Cara kerja jam matahari ini yaitu dengan memakai gerak semu matahari yang menyebabkan posisi matahari terhadap pengamat di bumi bergerak secara semu sepanjang hari sehingga seolah-olah bayangan matahari juga bergerak. Gerak semu matahari adalah pergerakan semu atau prinsip optik yang membuat matahari tampak bergerak di langit. Hal ini disebabkan oleh rotasi bumi pada porosnya dan revolusi bumi mengelilingi matahari. Gerak semu matahari ini terjadi karena bumi berotasi pada porosnya dari barat ke timur, sehingga dari sudut pandang pengamat di bumi, matahari tampak bergerak dari timur ke barat. Selain itu, revolusi bumi mengelilingi matahari. Perbedaan-perbedaan dalam menentukan arah kiblat dapat terjadi karena pada zaman dahulu orang menandai arah kiblat hanya dengan arah mata angin, yaitu menggunakan penentuan kiblat secara kira-kira. Pemahaman kiblat barat adalah pemahaman yang masih mengakar dalam benak mereka, suatu anggapan yang perlu diluruskan kembali. Karena secara geografis, dengan memperhatikan bentuk bumi seperti bola, maka Indonesia tidak berada di timur Mekah, namun berada di tenggara, sehingga arah kiblat Indonesia seharusnya mengarah ke arah barat, agak serong ke utara. Setelah melakukan percobaan, diperoleh hasil yaitu arah utara N yang ditunjukkan oleh kompas HP adalah 15 derajat barat laut. Arah kiblat yang ditampilkan di Google Earth adalah 25 derajat barat laut. Perbedaan sudut antara arah kompas dan arah kiblat adalah 10 derajat. Berdasarkan hasil percobaan, dapat disimpulkan bahwa penentuan arah kiblat menggunakan kompas HP memiliki perbedaan sebesar 10 derajat dibandingkan dengan penentuan arah kiblat menggunakan Google Earth. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti pengaruh medan magnet lokal, kalibrasi kompas, atau ketidakakuratan data koordinat Ka'bah di Google Earth. Untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat, sebaiknya menggunakan alat penentu arah kiblat yang lebih profesional, seperti kompas kiblat atau alat penentuan arah kiblat digital. Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan untuk menentukan arah kiblat, di antaranya satu metode bayang-bayang matahari. Metode ini dilakukan dengan mengamati bayang-bayang matahari pada suatu benda vertikal, seperti tongkat istimewa atau gnomon. Pada saat matahari berkulminasi mencapai titik tertinggi di langit, bayangan-bayangan benda vertikal tersebut menunjukkan arah kiblat. 2. Metode kompas magnetik. Metode ini menggunakan kompas magnetik untuk menentukan arah utara sejati, kemudian menghitung arah kiblat berdasarkan posisi geografis tempat tersebut. Namun, perlu diperhatikan adanya variasi deklinasi magnetik yang dapat mempengaruhi hasil pengukuran. 3. Metode perhitungan trigonometri. Metode ini dilakukan dengan menghitung arah kiblat secara matematis berdasarkan posisi geografis tempat tersebut dan posisi kota Mekah. Perhitungan ini memerlukan data koordinat lintang dan bujur tempat, serta koordinat lintang dan bujur kota Mekah. Yang keempat, metode Global Positioning System. Metode ini memanfaatkan teknologi GPS untuk menentukan arah kiblat secara langsung. Alat GPS dapat menunjukkan arah kiblat dari suatu tempat dengan akurasi yang cukup tinggi. Jam matahari adalah alat pengukur waktu yang bergantung pada bayangan matahari. Menunjukkan waktu berdasarkan posisi matahari yang berubah karena rotasi dan revolusi bumi.
Alat ini efektif di tempat terbuka dengan sinar matahari langsung. Ketelitian waktu tergantung pada pengamatan. Perbedaan arah kiblat terjadi karena metode tradisional yang tidak akurat. Pengukuran modern menunjukkan perbedaan antara kompas ponsel dan juga Google Earth karena faktor-faktor seperti medan magnet lokal dan kalibrasi alat. Untuk menentukan arah kiblat digunakan berbagai metode seperti bayangan matahari, kompas magnetik, perhitungan trigonometri, dan GPS. Dengan GPS yang menawarkan akurasi yang sangat tinggi.